Hakikatnya mereka hanyalah membantu memberikan solusi kepada seseorang yang memang membutuhkan sarannya. Namun bagaimana dengan para peminat ramalan itu sendiri? Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya dunia ramal-meramal menjadi sebuah fenomena tersendiri. Hidup mati seseorang adalah di tangan Allah. Namun seringkali ada sebuah keinginan untuk mencari tahu terlebih dahulu apa sebenarnya yang akan terjadi dalam hidup seseorang kelak. Kemampuan seorang peramal yang telah dimiliki sejak lahir menjadi sebuah dilematis untuk sebagian orang. Kemampuan untuk membaca nasib seseorang tetaplah sebuah kelebihan tersendiri yang diberikan oleh Allah. Lantas bagaimana dengan mereka yang memanfaatkan jasa dari kemampuan lebih yang dimiliki oleh para peramal itu sendiri? Benarkah nasib seseorang ke depan mampu dibaca? Nasib orang semua sama, disiasati. Contohnya, Anda mau kejebur jurang, ya, hindar, jangan. Contohnya Anda mau punya, ternyata ada garis tangan yang punya istri 2, coba dihindari nafsu, kebiasaan buruknya. Contohnya Anda ternyata suka berjudi. Kenapa kita sebagai peramal tidak bilang, kamu jangan berjudi, ini nggak bagus. Jadi nasib seseorang bisa diperingati. Di dalam setiap agama sudah dibilang nasib dapat dirubah. Ya kalau kaum sendiri tidak merubahnya, ya itu urusan mereka ya. Kita juga tidak terlalu terlalu over ya. Aduh, nanti begini. Hati-hati dalam hidup ini ada macam-macam, ada penyakit. Pada umur sekian bisa timbul penyakit, itu kelihatan. Jadi dikasih warning, bukan nakutin. Satu yang saya yakini, Tuhan tidak merubah jalan hidup kita kalau kita tidak berusaha. Jadi saya sangat yakin di kehidupan kita semua ini sangat bisa berubah. Gitu aja. Saya lihat kalau yang datang ke saya masalah rumah tangga gitu, wah itu orang ini harus mengalami peristiwa itu. Orang Jawa bilang kudu ngelakoni. Harus mengalami umpamanya ribut yang terus-menerus gitu. Ya. Itu tidak ada solusi spiritual yang bisa mengatasi itu kecuali orang itu sendiri. Hakikatnya mereka hanyalah membantu memberikan solusi kepada seseorang yang memang membutuhkan sarannya. Namun bagaimana dengan para peminat ramalan itu sendiri? Benarkah mereka sungguh-sungguh membutuhkan solusi dari mereka? Benarkah ramalan-ramalan itu pada akhirnya menjadi pedoman untuk hidup mereka? Lantas apa kata MUI tentang halal dan tidaknya meramal ataupun diramal? Tapi ada ramalan yang berkaitan dengan masalah-masalah gaib, yang seperti itu adalah diharamkan. Ya. Biasanya yang membuat ramalan seperti itu mungkin sebutannya dukun ya. Maka dia datang kepada dukun peramal untuk menanyakan sebuah ramalan dan dia tidak mempercayai, itu sudah kena hukuman. Kata Rasulullah, sembahyangnya 40 hari tidak akan diterima oleh Allah. Tapi kalau dia percaya, maka dia sudah kafir, sudah keluar dari agama Islam. Memang ada yang tadi yang saya katakan, ada orang kemampuan membaca keadaan gitu ya. Seperti ini nanti akan turun hujan di sebelah utara. Nah seperti itu saya katakan tadi, yang seperti itu tidak haram. Ya. Atau misalnya orang punya kemampuan membaca watak seseorang. Oh orang kalau rambutnya begini, itu wataknya seperti ini. Orang kalau alisnya tebal, wataknya begini. Orang kalau mukanya serem, dia punya watak begini. Nah seperti itu boleh aja. Meskipun terdapat keberagaman pendapat tentang dunia ramal-meramal ini, sesungguhnya semua itu dikembalikan dari niat dan pribadi masing-masing. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mampu membaca nasib seseorang menjadi hak milik mereka sendiri yang harus dijaga dengan baik. Demikian pula kepada mereka yang percaya pada ramalan.
solusi yang diberikan oleh para peramal semoga mampu ditelaah lebih dalam tanpa pernah mengagungkan sesuatu melebihi keagungan Allah. Karena segalanya adalah milik Allah dan dikembalikan hanya kepada Allah.